Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Saya minta maaf, kelihatannya ada kesulitan di laptop saya. Jadi saya mohon dari panitia bisa menyampaikan. Saya punya bahan. Silahkan. Ya. Jadi hari ini kita punya topik yang khusus, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kalau orang tua sehat, maka anak kuat. Iya, jadi kalau orang tua sehat, maka anak menjadi kuat. Ini menjadi satu sebab akibat. Iya, karena apa? Tentu saja ketika orang tua tidak sehat, maka anak tidak kuat. Iya, saya minta bisa tolong ditayangkan layar. Iya, terima kasih. Ya. Nah, jadi saudara, ya, ini slide yang kedua. Next, silakan. Next. Jika Anda ada yang bertanya ya, saudara ya, kepada semacam ya sekarang ini kan sangat marak ya, kita akan bertanya segala sesuatu lewat ChatGPT ataupun lewat AI, saudara ya. Lalu kemudian ada seseorang bertanya begini, jika Anda adalah setan dan ingin menghancurkan Amerika, bagaimana Anda akan melakukannya? Kemudian jawaban yang luar biasa. Nomor satu, merusak struktur keluarga. Kedua, menabur perpecahan dan kebencian menggunakan media. Ketiga, merusak pendidikan. Empat, menyerang iman dan agama. Kelima, mempromosikan materialisme dan kepentingan pribadi. Keenam, mendorong kerusakan moral dengan menormalkan perilaku yang dianggap sebagai kejahatan. 7. Mengikis kepercayaan pada lembaga seperti penegak hukum dan sistem peradilan. 8. Memupuk korupsi dalam pemerintahan. Dan 9. Menyerang kesucian hidup. Saudara, ternyata terbukti dengan merusak struktur keluarga, dengan merusak kesucian hidup. Maka itu yang terjadi di Amerika selama 4 tahun terakhir. Saudara, lihat ya, nomor satu yang dirusak adalah keluarga. Ada sebuah buku, saudara, yang berjudul Parenting with Kingdom Purpose. Next slide. Buku ini ditulis oleh Ken Hemphill Isetros. Dia mengatakan begini, orang tua yang kerohaniannya dangkal, maka orang tua ini tuh merasa cukup puas. Ketika anaknya beragama Kristen, ya sesuailah ya, mau agamanya KTP, pokoknya yang penting Kristen. Yang kedua, pergi ke gereja tiap minggu. Dan yang ketiga, hidup baik secara moral. Saudara, nggak usah orang Kristen. Orang yang lain, agama yang lain juga akan mengatakan gini, yang penting kamu agamanya ini, kamu pergi ke tempat ibadah ini, lalu hidup baik-baik saja. Jadi sangat mengerikan, saudara, kalau orang tua punya pemahaman seperti ini. Karena buat dia akan menjadi tenang-tenang aja. Anak saya baik kok. Anak saya ada di rumah. Anak saya nggak narkoba. Lalu dia pikir, ini sedang baik-baik saja. Sebetulnya hatinya sedang menjauh dari Tuhan. Next slide. Saudara, ada seorang pendidik saudara bernama Howard Hendricks. Dia mengatakan begini, rumah tangga Kristen bukanlah sekedar rumah yang dipenuhi dengan orang-orang Kristen. Bukan. Jadi rumah tangga Kristen tuh bukan karena anggota rumahnya beragama Kristen. Rumah tangga Kristen di mana Kristus menjadi pusat daripada keluarga. Jadi kalau saudara tidak memuridkan anak-anak saudara, maka dunia akan memuridkan. Dan kalau dunia memuridkan saudara, jelas anak-anak ini dibawa menjauh dari Tuhan. Dan ketika dia menjauh dari Tuhan, dia akan tersesat. Dan waktu dia tersesat, belum tentu dia kembali. Saudara, ada satu buku saudara yang baru terbit, baru-baru ini saudara, judulnya The Anxious Generation. Seorang yang bernama Jonathan Haidt, saudara, dia membuat penelitian dari 2010 sampai 2020. Lalu dia melihat kenapa ada kecenderungan ya
kok anak-anak di Amerika itu uh, makin banyak remaja-remaja yang datang ke rumah sakit. Jadi remaja-remaja yang suicide, yang depresi. Jadi remaja yang stres. Kenapa meningkat? Apakah karena adanya resesi ekonomi? Oh, ternyata saudara ditemukan 2010 itu, anak-anak itu mulai masuk ke dunia sosial media. Ternyata dunia sosial media itulah yang membuat mereka terisolate. Mereka mulai terisolasi. Maka kita lihat anak betah seharian di rumah, pegang gadget. Kalau dia sudah terisolasi, kita akan melihat dia akan anxiety. Dia nggak ketemu secara sosial. Jadi kalau dia mulai merasa khawatir, Anda lihat di sini. Begitu khawatir, maka dia akan menuju depresi. Karena apa? Anxiety can lead to depression. Depression can lead a person to suicide. Jadi hati-hati saudara dengan yang namanya kesepian. Saudara, ketika anak-anak kesepian, jangan saudara biarkan. Jadi kalau saudara lihat di sini saudara, cuplikan dari buku ini, bisa tolong ditampilkan cuplikan dari buku ini. Jadi saya buat semacam klipnya. Kalau bisa ditampilkan, maka kita akan melihat bagaimana kecenderungan, dan ini bukan hanya terjadi di Amerika, tapi kita juga akan melihat ini di belahan dunia lain. Karena sekarang sudah global, jadi apa yang terjadi di belahan sana akan terjadi di sebelahan sini. Ya. Anak-anak sekolah di seluruh dunia meningkat. Anak-anak kesulitan untuk menemukan teman dan lingkungan sosial yang nyaman bagi mereka. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab yang tidak bisa kita abaikan ketika berbicara tentang tekanan mental yang dialami remaja hari-hari ini. Di US, angka remaja dari usia 12 sampai 17 tahun yang mengalami depresi telah mengalami kenaikan besar, dengan remaja laki-laki tercatat mengalami kenaikan sebanyak 161% dan remaja perempuan 145% sejak tahun 2010. Di UK, remaja-remaja yang tercatat pernah melakukan self-harm mengalami kenaikan, yaitu remaja laki-laki sebanyak 134% dan remaja perempuan sebanyak 78% sejak tahun 2010. Di US, angka remaja laki-laki yang berhasil bunuh diri mengalami kenaikan sebanyak 91% dan remaja perempuan sebanyak 167% sejak 2010. Selain itu, gangguan cemas juga merupakan gangguan mental yang paling banyak dialami oleh remaja. Di Indonesia sendiri, 1 dari 3 remaja, kurang lebih 34,9%, setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia, memiliki satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Hanya 4,3% dari pengasuh utama yang menyatakan bahwa remaja mereka membutuhkan bantuan. Dan semakin mirisnya lagi, hanya 2,6% dari remaja Indonesia pernah mengakses layanan konseling dalam kurun waktu tersebut. Iya. Kita bisa kembali ke slide. Jadi saudara, ketika saudara melihat di sini, bagaimana anak-anak ini punya kecenderungan. Lalu apa yang menjadi akibat? Iya. Nah, saudara, kalau dulu kita mengenal yang namanya fobia. Next slide ya. Nah, dikenal nih saudara, ada yang namanya atelofobia. Next slide. Tingkat kesepian yang dialami anak-anak sekolah di seluruh dunia. Next slide lagi. Jadi dari yang klip itu, silahkan next slide. Ya. Atelofobia. Saudara, apa itu atelofobia ini, saudara? Jadi atelofobia, kita tahu kan kalau fobia itu biasanya takut terhadap sebuah objek ya. Jadi takut ketinggian, misalnya takut kepada binatang tertentu, takut gelap, takut ruang yang sempit. Namun sementara saudara, atelofobia takut tidak sempurna. Takut dianggap tidak cukup baik. Saudara, ketakutan yang lebih kepada anxiety-nya, ini saudara melihat begitu banyak yang menjadi impact. Jadi impact-nya jelas kepada depresi, ya, simptom-simptom depresi. Menemukan saudara, teman biasa pada anak-anak, iya.
nggak apa-apa, tinggal diklik aja lagi. Next slide-nya, tidak apa-apa. Jadi anak-anak seperti ini pasti mengalami kemunduran di dalam performance-nya di sekolah. Nah, kalau sudah mengalami gangguan-gangguan, jadi bukan hanya di dalam soal prestasi, tapi juga secara sosial, withdrawal, dia memisahkan diri, dia self-isolation, saudara, jelas anak ini akan makin sulit membuat keputusan, ya, untuk memecahkan masalah, ya. Jadi, apa nih perasaan yang ada? Persistent feelings, adanya dissatisfaction. Dia merasa tidak puas. Ada kemarahan, frustrasi. Saudara bisa kebayang nggak? Ini anak-anak yang seperti ini. Anak-anak yang, ya ini tinggal satu langkah. Dia mengatakan, buat apa aku hidup? Buat apa aku ada di dunia? Maka pada waktu tahun lalu, saudara, saya terkejut karena di bulan-bulan September, Oktober, November, itu kejadian bunuh diri berturut-turut terjadi pada anak mulai 14 tahun sampai 27 tahun. Ya, di kampus-kampus, saudara. Ya, di berbagai kampus. Mereka lompat. Saudara, tentu saja ini memang memberikan pengaruh ya. Berarti ada contoh dan sebagainya. Tapi kenapa mereka berani mengambil keputusan demikian? Apakah karena atelofobia ini? Karena mereka takut dianggap, mereka takut menjadi tidak sempurna. Mereka takut tidak cukup baik. Saudara, ada semacam rhymes ya, ini semacam apa namanya, pantun ya. Apa itu sukses? Next, ya. Kecil sukaria, remaja foya-foya, muda bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga, haleluya. Kalau hidup seperti ini, tentu saja, siapa sih yang nggak mau? Tapi kan kenyataannya hidup nggak kayak gini, nggak lancar-lancar saja. Jadi next, Alkitab sendiri mencatat, saudara, di dalam Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Buat apa dia memiliki seisi dunia, seluruh dunia, tapi nyawanya nggak ada? Ya, what if we raise our children? Buat apa kita membesarkan anak? Dia dapat seisi dunia ini, dia terkenal, dia kaya, dia hebat, dipuja-puji orang. Wow. Tapi ujungnya, jiwanya binasa. Buat apa dia sukses di dunia? Tidak sukses di dalam kekekalan. Next. Jadi saudara, dengan siapa anak-anak kita berjalan? Dengan siapa saudara? Dia menggandeng tangan. Kita takut sekali anak kita jalan sendirian. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, dia cerita anaknya akan kuliah ke Jerman. 3 bulan sebelum keberangkatan ke Jerman, ibunya terus menasehati. Nanti kalau kamu di Jerman jangan ikut begini-begini, nanti ya akan begini-begitu. Sampai akhirnya tiba saatnya anaknya harus berangkat. Di bandara juga masih ngomong lagi. Ingat ya apa kata mama ya. Sampai anak ini mau masuk ke ruang imigrasi, mamanya masih kasih nasihat. Bapaknya udah gak sabar, dia tarik tangan anaknya. Dia cuma ngomong begini, ingat, begitu kamu masuk, dan kamu gak lihat lagi wajah papa, wajah mama, maka kamu punya 2 pilihan. Apa pilihan kamu? Kamu berjalan bersama dengan Tuhan, atau kamu berjalan sendirian. Saudara, pilihannya mau jalan sama Tuhan atau jalan sendirian, itu menyimpulkan apa yang mamanya katakan. Waktu mamanya bilang, jangan ya begini ya, jangan begitu. Sebetulnya, begitu dia pergi, kita udah nggak bisa lihat lagi. Kita udah nggak bisa mendampingi dia lagi. Sudah tiba saatnya dia akan membuat keputusan. Cuman keputusan itu apa yang harus dia buat?
Dia mau berjalan dengan Tuhan atau dia berjalan sendirian. Next slide. Saudara, Markus 10 ayat 17 bercerita tentang begini, saudara. Pada waktu Yesus berangkat, saudara, Markus 10, saudara, sebelumnya ya, Markus 10 ayat 14 dan 16. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Waktu itu ada anak-anak datang kepada Yesus, lalu kemudian guru-gurunya menghardik, marah. Karena anak-anak itu dianggap mengganggu. Ini acara orang dewasa, kamu tuh nggak ngerti. Ya, itu sering terjadi ya, di gereja pun kita demikian. Kita anggap anak-anak itu nanti mengganggu jalannya ibadah. Padahal Tuhan sendiri yang mengundang. Tuhan sendiri yang mengatakan, please mereka datang kepadaku karena aku mengasihi anak-anak. Siapa yang orang yang bergantung kepada Tuhan? Ya anak-anak, ya orang miskin, ya orang sakit. 3 golongan orang ini yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dan hati Tuhan ada di anak-anak. Hati Tuhan ada di orang miskin. Hati Tuhan ada di orang sakit. Karena mereka bergantung kepada Tuhan. Maka waktu Tuhan memarahi murid-muridnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah Tuhan marah, Tuhan bilang, jangan menghalang-halangi mereka. Lalu ia memeluk anak-anak itu. Sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, ini kalau orang dewasa pada nggak sehat ya. Ya begini jadinya. Melihat anak bukan seperti yang Tuhan lihat. Maka melihat anak, ya anak bisa apa, ngerti apa, tahu apa. Maka mungkin anggaran buat anak-anak. Begitu kita menganggarkan di gereja pelayanan kita kepada anak, itu anggaran yang kecil. Karena memang kelompok anak-anak ini bukan kelompok yang bisa bersuara, yang nggak akan komplain kalau dikasih hadiah yang kecil-kecil aja, yang penting dia seneng, dikasih kue nggak enak juga nggak akan komplain. Wah, kalau orang dewasa jangan, bisa-bisa persembahan mereka nanti mereka nggak berikan, atau mereka nanti kalau udah lari dari gereja kita gimana gitu. Jadi kita itu sangat memperhatikan orang dewasa, tapi kita tidak. Atau lebih tepatnya mengabaikan anak-anak. Jadi saudara, Markus 10, 14-16 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus cinta anak-anak. Lalu apa kaitannya? Karena setelah itu saudara, ada satu peristiwa. Peristiwa apa? Ada seorang anak, ada seorang pemuda saudara. Ya, Markus 10 ayat 17, ya, waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanan, pemuda ini, orang muda ini, berlari-lari mendapatkan dia. Sambil bertelut di hadapan Tuhan, dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Aku mesti bagaimana? Iya, wow, saudara, kalau dilihat dari pertanyaannya, saudara, orang ini sungguh rohani. Karena dia bertanya bukan sesuatu yang di dunia ini. Dia bertanya, gimana caranya supaya aku bisa mendapat hidup yang kekal? Bagaimana supaya aku bisa ke surga? Lalu, ayat selanjutnya, saudara, jawab Yesus, next. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga itu. Lalu, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Lalu Yesus mengatakan, 10 hukum Allah. Jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Surat Tuhan memang di dalam 10 hukum, kita tahu hukum pertama hingga hukum yang keempat, itu bicara tentang hubungan manusia dengan Allah, tapi begitu hukum yang kelima sampai yang ke-10, hubungan manusia dengan manusia. Dan dia merasa dia sudah lulus dan dia sudah lolos. Maka dia berani mengatakan apalagi yang masih kurang.
Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Dan satunya itu satu paket tentunya ya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutlah aku. Sebetulnya satu, kalau engkau mau ke surga, ikut aku, karena aku akan ke surga. Kalau engkau ikut aku, nggak bisa kalau hatimu bukan menyembah aku. Kalau hatimu masih menyembah yang bukan Allah, ketika hatimu terikat kepada harta, maka di sini dikatakan jual, berikanlah. Bebaskanlah dirimu daripada harta yang mengikatmu, maka datanglah kemari, ikutlah aku bersama-sama dengan aku. Maka kamu akan dapat kerajaan Allah. Saudara Paul David Tripp, kita tahu itu tokoh parenting. Dia mengatakan, saudara, kita ini manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah. Jadi kalau kita tidak mendidik anak-anak kita menyembah Allah, maka anak-anak kita menyembah yang bukan Allah. Sama yang dikatakan oleh John Calvin. Hati kita ini fabric of idols. Ya, itu juga yang dikatakan Timothy Keller. Jadi kenapa hati kita ini bisa isinya berhala-berhala? Ya memang sejak dalam kandungan kita sudah dikandung di dalam dosa. Jadi sebagai manusia berdosa kita akan gampang sekali terikat kepada ilah-ilah itu. Kepada berhala-berhala itu. Jadi mau nggak mau, karena kita makhluk penyembah, dan kita pasti menyembah, maka bawalah anak-anak untuk menyembah Allah. Karena kalau dia tidak diajar untuk menyembah Allah, dia akan menyembah yang bukan Allah. Next slide. Lalu Markus pasal 10 ayat 22, saudara. Ini yang ironis banget. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Aneh saudara, orang banyak hartanya kok sedih ya? Mestinya senang. Oh no, kenapa dia sedih? Karena justru di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di mana hartamu, di situ hatimu. Maka saudara, harta kita itu nggak boleh. Itu harta dunia, saudara. Harta kita adalah Kristus itu sendiri. Jadi maka dia menjadi kecewa, dia menjadi sedih karena hatinya akan dipisahkan dengan harta itu. Saudara, next kita lihat siapa sih dia pemuda ini. Secara fisik dia muda, kaya. Itu Matius mencatat ya. Matius, Lukas, Markus mencatat tentang siapa pemuda ini. Saudara, kecuali Yohanes ya. Jadi dia muda, kaya, bahkan di Lukas 18 bicara dia itu pemimpin. Lalu dia baik sejak masih anak-anak. Markus 10 mengatakan dia itu good boy, ya. Jadi memang dia itu anak baik, emang bukan anak nakal. Lalu kita melihat bukan hanya cukup baik, bukan hanya dia pemimpin, bukan hanya dia muda dan kaya, tapi dia punya kerinduan, dia tahu hidup itu nggak selesai di dunia ini. Dia tahu hidup itu ada ujungnya, yaitu kekekalan. Jadi bagaimana caranya dia sukses di dunia tapi sukses juga di surga? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi saudara, mengapa dia sedih? Ya, mengapa dia sedih? Waktu Tuhan bilang jual hartamu, bagikan itu, lalu ikut aku. Kan sebetulnya kan tujuan dia mau tanya, bagaimana cara hidup yang kekal? Tuhan udah kasih resepnya. Kalau kamu mau hidup yang kekal, kamu harus ikut aku. Nggak bisa ikut yang lain. Lalu ketika Tuhan mengatakan, oleh karena itu, kamu harus melepaskan apa yang selama ini mengikat hatimu. Hatimu melekat di mana, engkau mesti lepaskan. Dan dia menjadi sedih. Ya, next slide. Yang pertama, jelas salah konsep. Ya, kenapa konsepnya salah? Waktu dia tanya gini, guru, perbuatan baik apa
serakah. Jadi dia pikir ya, itu untuk dapat hidup yang kekal, kita itu mesti baik-baik. Bukankah konsep itu seringkali kita dengar? Jadi orang baik aja, yang penting jadi orang baik. Nanti kebaikan kamu ditimbang. Kalau kamu lebih berat yang baiknya, kamu masuk surga. Saudara, pemahaman ini jelas bukan pemahaman Kristen ya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil kita. Saudara, apa sih yang menyelamatkan kita? Karena kita ini ditebus dengan darah yang mahal. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi perbuatan baik sebaik apapun, saudara, tidak mampu menyelamatkan kita. Next slide. Jadi berbuat baik, tidak berbuat jahat, itu bukan tiket masuk kerajaan Allah. Bukan. Bukan tiket masuk kerajaan Allah. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 12. Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Waktu dia tanya, guru yang baik. Bahkan Yesaya mencatat, saudara, segala kebaikan kami, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor di sini, saudara, kain najis. Bayangkan, saudara, kalau kita minta anak-anak kita untuk hidup baik saja, itu kayak kain lap, kain kotor, kain najis. Hidup kekal tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik. Tidak bisa ditukar dengan perbuatan baik, karena tidak ada seorang pun baik, tidak ada yang berguna seorang pun tidak. Jadi saudara, kondisi kita sudah mati. Kecuali kita ditebus oleh Allah, maka perbuatan baik kita, karena kita persembahkan itu kepada Allah, menjadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus. Dan itu ibadah kita yang sejati. Jadi saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak emas. Bukan dengan harta. Jadi nggak boleh ditukar, nggak bisa dibeli. Wah, kalau bisa dibeli mah orang kaya aja nanti yang masuk surga. Dari mana kita ditebus? Dari cara hidup kita yang sia-sia dengan darah yang mahal. Ingat, nilai hidup kita senilai darah Kristus di kayu salib. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang kedua, saudara, tadi salah konsep, karena konsepnya adalah perbuatan baik bisa masuk kerajaan Allah. Yang kedua, salah sasaran. Ya, waktu Tuhan bilang, kamu tahu kan perintah Allah, apa yang Tuhan kehendaki? Lalu dia tanya, perintah yang mana? Rupanya dia yakin, saudara. Jadi waktu dia datang, Tuhan, saya mau masuk ke dalam kerajaan surga, ke dalam hidup yang kekal. Perbuatan baik mana yang saya lakukan? Jadi dia ini sudah mengantongi lah, ya, mengantongi karena dia nggak pernah bunuh, dia nggak pernah zina, dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah jadi saksi dusta, dia juga menghormati orang tua, dia pikir dia juga sedang mengasihi sesama. Jadi dia bilang, oh, kalau itu mah saya udah lulus. Maka saudara, ya, ini pertanyaan saudara, next. 3 pertanyaan dia, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? Perintah yang mana? Apalagi yang masih kurang? Saudara, kayaknya pertanyaan ini pertanyaan kepedean ya. Pede banget. Karena dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dan dia berpikir selama ini kan salah konsepnya. Dia pasti nggak duga jawaban Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus, pergilah, jualah, bagikanlah, datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka dia kecewa.
Mungkin dalam benak pikirannya ketika dia bertanya, kayaknya dia dapat approval dari Tuhan Yesus. Jadi saudara, ketika dia salah sasaran, yang dikejar adalah kehidupan ritual, bukan spiritualnya. Maka dia bilang, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku, since I was a boy. Jadi buat dia, hubungan dengan sesama yang dia pikir sudah baik. Kan waktu disuruh jual, hartanya disuruh bagikan. Buat dia, ya tetap ya dia nggak rela. Orang harta dia kumpulin mati-matian, setengah mati. Kenapa jadi sekarang enak orang lain? Sayalah yang harus menikmati harta saya. Saudara, sebetulnya kan Tuhan sedang menguji hatinya. Di mana sih hatinya dia? Nyasar kemana? Sasarannya ada di mana? Karena sasarannya tetap di diri dia, di self-nya dia. Itulah ilahnya dia. Jadi saudara, dia pikir kehidupan sosial, kehidupan baik, itu pasti membuat dia masuk surga. No, tidak. Harusnya saudara, kehidupan sosial kita itu karena dari kehidupan spiritual kita dengan Allah. Kita lihat ya orang baik. Pencuri juga bisa baik. Iya kan awalnya dia baik. Karena dia mau menipu. Jadi makanya nggak bisa saudara karakter itu kalau hanya dilihat dari behavior semata. Karakter itu harus dilihat dari motivasi hati. Sikap hati. Ingat waktu Samuel diminta mengurapi Daud. Sampai dia bertanya yang mana lagi Tuhan, ini udah semua anaknya keluar. Sampai dia harus tanya masih ada anakmu lagi enggak? Dan Tuhan bilang manusia tuh melihat rupa. Tapi Tuhan itu melihat hati. Saudara, ada sebuah buku, saudara, next. Ini Kyle Idleman yang menulis, judulnya Not a Fan. Bukan seorang penggemar. Jadi menjadi seorang pengikut Yesus harus berkomitmen sepenuhnya. Jadi kita ini bukan fans. Ya. Kenapa fans tuh kalau di lapangan saudara, selama fansnya menang, dia akan ada di lapangan, dia akan bertepuk tangan. Wow, dia akan mendukung. Tapi kalau lawannya udah mulai kalah, ya dia ganti pemain yang lain, dia ganti klub yang lain. Itu namanya fans. Dan kita tidak dipanggil untuk menjadi fansnya Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Maka Tuhan bilang, ikutlah aku. Apakah kita mengikutinya karena kagum dengan apa yang dia lakukan? Atau karena benar-benar ingin mengikutinya, mengikuti teladannya, dan melakukan apa yang dia mau kita lakukan? Karena kalau kita mengikuti Kristus, maka kita harus mengikuti kehendaknya. Kita harus menjalankan apa yang dia kehendaki. Jadi saudara, di sini kita melihat ya bahwa apa? Next slide. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Karena begitu saudara dalam hati saudara mengikut Kristus, meskipun manusia lahiriah semakin merosot, mungkin kita dapat sakit penyakit, namanya tubuh kita ini fana, saudara. Tubuh kita bisa rusak. Sekalipun manusia jasmani lahiriah semakin merosot, bisa peot, ya, bisa bolot, saudara. Tapi manusia batin dia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa, saudara? Karena yang kelihatan itu yang fana, yang sementara. Justru yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal. Next slide. Maka yang ketiga, saudara, ya. Mohon maaf, apakah ini coretannya bisa dihapus? Ya, ya. Salah orientasi, saudara, ya, salah orientasi.
Jadi ketika orang itu mendengar perkataan bahwa ketika Tuhan Yesus suruh orang ini pergi menjual, maka dia menjadi amat sedih sebab ia menjadi sangat kaya. Karena ia sangat kaya. Saudara, sebuah paradoks ya. Karena ini yang membuat dia jadi salah orientasi. Ya, next slide. Ya, orientasi dia apa, saudara? Kebahagiaannya pada materi. Next. Jadi ketika dia pikir kalau dia punya uang, kalau dia punya harta, itu dianggap sebagai haknya dan hak untuk hidup senang. Iya. Sehingga saat diminta untuk melepaskan kepemilikannya, ia menjadi kecewa, menjadi sedih, dan pergi. Tidak diceritakan apakah pria ini balik, tapi yang ada pria ini pergi. Saudara, ketika salah orientasi jelas, next, ya. Jadi yang ada self-centered. Next slide. Ya, bukan Christ-centered. Maka center kita nggak boleh berubah. Orientasi kita nggak boleh berubah. Ya, kalau yang tadinya kita ambition, no, kita nggak boleh punya ambition, tapi kita punya desiring, kita punya kerinduan, saudara. Bukan ambisi kita lagi yang ada, karena hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Yang ada kita longing, desire, ya. Oleh karena itu bukan lagi kita menghendaki position, bukan kedudukan yang kita kejar. Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus melayani. Bukan lagi achievement yang kita kejar, pencapaian, tapi hidup yang berbuah, fruitful. Maka saudara, ketika yang kita kejar masih reputasi, sebetulnya reputasi kita buat siapa? Karena hidup kita harus menjadi kesaksian, testimoni. Hidup kita ini harus menjadi surat Kristus yang dibaca setiap orang, dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan kita. Next slide. Jadi sama seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes, he must become greater, I must become less. He must increase, but I must decrease. Dia makin bertambah-tambah, aku justru harus semakin berkurang. Maka saudara, kita melihat Lukas 2 ayat 52. Siapa Yesus? Kalau tadi bandinginnya dengan pemuda ini, next slide. Ya, next slide. Yesus secara fisik, dia makin dewasa, dia bertambah hikmatnya, makin dikasihi manusia, dan makin dikasihi Allah. Saudara, bukankah kita mau anak-anak kita makin besar, makin bertambah hikmat, makin dikasihi manusia, dan dikasihi Tuhan, itu menjadi kunci. Sehingga ini yang dikatakan oleh 3 Yohanes 1 ayat 4, next slide. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar, next, daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, kita bersukacita bukan melihat loh, tapi mendengar. Berarti apa kata orang? Ada orang yang menyampaikan kepada kita, wow, luar biasa ya anakmu ya hidup dalam kebenaran. Dia tidak tergoda ketika ada temannya ngajak dia ini, ngajak itu. Wah, saya melihat anakmu setia ya. Yang dikatakan bukan kesuksesan, saudara. Yang dikatakan bukan soal keberhasilan, bukan pencapaian. Tapi yang dikatakan ketika anak kita hidup dalam kebenaran, wah, nggak ada lagi sukacita yang lebih besar, karena itu yang terbesar. Sukacita terbesar saya ketika saya mengetahui anak saya mengikut Kristus. Anak saya hidup di dalam kebenaran. Jadi ketika anak saya hidup di dalam kebenaran, karena Kristus sendiri akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka kita bilang, Tuhan, peganglah tangan anak-anakku. Biarkan dia berjalan bersamamu. Dia mengikut engkau kemanapun engkau pergi.
bukan mengikut saya, tapi mengikut Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa demikian, mengatakan demikian, saudara orang tua sehat. Bukan orang tua insecure. Bukan orang tua yang merasa tidak aman. Kenapa saudara menjadi tidak aman? Karena saudara pikir, ya nanti gimana kalau saya tua? Nanti gimana kalau dia miskin? Nanti bagaimana kalau dia enggak, kalau dia susah? Wah, saudara, itu orang tua yang saya pikir kita mesti lebih dulu datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya karena saya tidak percaya kepadamu. Karena saya khawatir. Saya merasa tidak aman. Berarti ada yang tidak beres dalam hidup saya. Mari saudara, kita membawa anak-anak kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kekuatan kita dari mana? Kekuatan kita dari Tuhan. Sumber kuat kita. Kita akan masuk di dalam tanya jawab. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bu Charlotte, luar biasa penjelasannya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan langsung 2 pertanyaan atau satu persatu, Ibu? Boleh kalau itu berhubungan, tapi kalau tidak berhubungan, satu persatu boleh. Baik, oke. Pertanyaan pertama itu, bagaimana mendekatkan anak laki-laki dengan ayahnya ketika ada ayahnya yang selalu menghindar? Ini yang memang sulit. Padahal tuh anak laki-laki tuh dia punya role model kan ayahnya ya. Jadi kalau anak laki tuh kalau ditanya, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Lalu dia sampai jawab, aku mau jadi seperti ayah. Ya ampun, itu tuh ayah tuh udah lulus gitu ya. Artinya, selesailah tugas dia memberikan teladan. Sehingga anak ini tinggal meneruskan apa yang dia lakukan. Tapi kalau sekarang si ayah aja nggak mau didekati, ini kan ada something, ada sesuatu. Jadi kalau sudah begini, mana yang harus ditolong? Yang ditolong ayahnya dulu. Jadi kenapa pada waktu kita mau anak-anak kita beres, sebetulnya yang mesti dibereskan hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri itu menjadi kunci bagi hubungan orang tua anak. Kalau suami istri beres, orang tua anak juga beres. Sekarang kenapa ayah ini menghindar? Ya pasti ada sesuatu. Apakah dia rasa gagal? Apakah dia rasa tidak mampu? Ataukah dia merasa ada yang harus dia lakukan untuk di dalam kesengajaan begitu ya? Biarin aku lakukan seperti ini. We don't know apapun alasannya, tapi pasti dia bermasalah. Kalau punya ayah, kalau punya suami, pasangan yang tentu bermasalah, boleh nggak kita melihatnya dengan belas kasihan? Jadi kita bukan melihatnya dengan begini. Oh iya, kamu kan harusnya begini, kamu kan harusnya begitu. Kamu kan dewasa. Kamu jangan kayak anak-anak dong. Aduh, kalau udah diomelin ya, bagaimana dia bisa sembuh? Udah sakit, tambah sakit. Jadi, dampingi, support, perbaiki relasi, dan baru kita next step selanjutnya kepada anak. Anak tuh mau deh ngomong sama kamu, dia kangen sama kamu dan sebagainya. Itu pasti ditanggapi dengan positif ya Bu. Next slide. Oke, pertanyaan berikutnya. Next, ya. Bagaimana cara mendidik anak remaja yang mulai sibuk dengan dunianya sendiri, juga mungkin dari beberapa anak remaja mulai menjadi pribadi yang kurang terbuka, ya, tertutup, merasa nggak nyaman ngobrol sama orang tuanya, gitu. Dan juga mungkin mulai anak-anak remaja ini kan mulai berargumen. Kalau dinasihatin mulai ada argumen dan mungkin ada anak-anak yang ngedumelnya dengan kata-kata kotor atau kata-kata makian. Bagaimana? Iya, itu memang umum sekali ya.
Umum sekali, anak-anak mulai punya dunianya, lalu apa kata teman itu lebih penting, itu yang dia dengar dari apa kata orang tua. Lalu dia mulai ngelihat nih orang tua jadul banget ya, nih orang tua kok kuno, nih orang tua kok nggak ngerti saya, kok diajak ngomong nggak nyambung. Dan di situ kerenggangan terjadi. Kalau saya mau ngomong preventifnya. Jadi gini nih, kita mesti sadar, satu hari anak-anak kita akan menjauh dari kita. Jadi kita tuh mesti udah ngeh. Kita ini udah mesti prepare bahwa anak kita satu hari dia akan keluar dari rumah kita. Satu hari dia akan pergi dari kita. Satu hari dia akan menjauh dari kita. Jadi maka sebelum dia jauh, sebelum dia pergi, kita tuh mesti apa yang kita lakukan? Nah, kita mesti dekat sama anak. Itu udah menjadi sebuah keniscayaan ya. Sebuah keharusan. Karena apa ya? Satu hari dia akan jauh kayak gitu. Tapi waktu dia jauh, kalau dia punya kenangan di masa kecilnya dia deket, dia erat sama orang tua, ada memori-memorinya yang masuk, yang wah dia makan ini, dia ingat orang tuanya. Dia pergi ke sini, dia ingat orang tuanya. Saya yakin sih kalau dia jauh juga dia tetap ingat gitu. Nah ini kan berarti ada hubungan yang tidak baik. Dia udah mulai kasar sama orang tua, bahkan ngomong kata-kata yang gak baik. Berarti ada pengaruh lingkungan. Dan ternyata begini, kalau kita ngedidik anak, nggak cukup kuat menanamkan nilai-nilainya untuk nilai-nilai itu seperti tonggak ya, tiang yang tertancap di hatinya. Kalau itu nggak cukup kuat, maka begitu ada value dari luar itu yang akan menumbangkan, ya, maka value itu yang akan menghilangkan. Maka orang tua bilang gini, dulu waktu kecil kok manis, dulu kok waktu kecil dia nggak begitu, kenapa sekarang udah remaja begini, gitu. Nah, jadi memang sekarang kalau sudah begini gimana, gitu kan? Kalau tadi kan ada preventionnya ya, menangkan hati anak. Saudara rebut kembali hatinya. Waktu saudara mau memenangkan, pasti saudara mesti ngalah. Nggak bisa saudara menang. Kalau saudara menang, berarti dia yang kalahkan. Berarti waktu saudara mau memenangkan, saudara mesti ngalah. Saudara yang datang ke dia, saudara yang minta maaf. Wow, ini satu tindakan yang cukup radikal ya. Karena buat di budaya kita kok orang tua minta maaf, yang salah dia kok, yang kurang ajar dia kok, yang ngomong kasar bentak-bentak dia, mestinya saya yang bentak-bentak dia, kenapa dia yang bentak-bentak saya? Nah, kalau kita nggak sadar di bagian ini, dan kita nggak mau, anak kita lost, bisa hilang. Bagaimana cara memenangkan? Kita datang kepada dia, kita minta maaf. Kamu bisa jadi begini, pasti ada bagian mama, pasti ada bagian papa. Kamu menjauh, ya pasti karena kamu nggak suka sama mama. Ada yang kamu nggak setuju. Sorry. Mama minta maaf. Maukah kita berdamai kembali? Apa yang kamu harap mama lakukan? Ya mungkin si anak akan ngomong, pokoknya mama jangan ngoceh-ngoceh, nggak usah larang aku begini begitu. Wah ya kayak kita diajarin lah gitu ya oleh anak. Jangan sakit hati. Kita kalau begini ya, kita ingat Kristus. Filipi 2 ayat 6-8. Kristus yang tidak menganggap dirinya. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Dia tidak pegang itu padahal dia sendiri Allah. Dia mendatangi kita. Dia proaktif. Dan dia mau jadi sama seperti kita. Bahkan dia mau menjadi hamba. Bahkan dia taat. Dia merendahkan diri. Taat sampai mati.
Ini kita belum sampai mati, belum sampai mati. Kita cuman baru ngetok kamarnya, lalu kemudian kita peluk dia, kita yang tulis surat, Papa minta maaf. Ini yang dinamakan incarnational love. Kasih. Kasih yang mau berinkarnasi. Menjadi sama seperti dia. Sama, kita tuh sama anak tuh sama-sama orang berdosa. Sama-sama orang berdosa di mata Tuhan. Siapa yang mau lebih dewasa dulu? Siapa yang mau menyelamatkan anak kita? Ayo, kalau kita kedapatan satu orang yang dia jatuh, maka kita yang lebih rohani, ya, mari datang dengan roh yang lemah lembut, ya. Ayo dong kita menyelamatkan, ya. Jadi jangan dibiarkan, ya, anak-anak kita yang mungkin sudah nyaris tersesat, sudah nyaris hilang. Ayo, sebelum dia betul-betul hilang, kalau udah betul-betul hilang, aduh, ya cuman bisa air mata, ya. Oke, next. Betul. Jadi butuh kebesaran hati dari para orang tua di sini. Oke, next. Bagaimana menghadapi pasangan yang narsis, yang selalu komplain dan berbicara negatif setiap hari dan sering melampiaskan emosinya kepada anak? Memang ini berat, ya. Pasangan kita sakit. Sakit mentalnya. Dan juga rohaninya. Karena begitu dia narsis, maka yang dilihat ya dirinya. Dia tidak lagi melihat Allah. Lalu, masalahnya pada orang narsis, dia nggak sadar kalau dia narsis. Dia nggak sadar kalau dia sakit. Jadi, hurting people, hurt people. Orang yang sakit akan menyakiti lagi orang lain. Yang nggak heran, tiap-tiap hari kerjanya ngeritik, nyalahin, ya kata-kata dia negatif, ya mungkin dia ada sumpah serapah, mungkin dia menyesali, pokoknya tuh, ya saya kebayang sih, itu pasti toksik banget. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, pasangan ya, kita kan nggak mungkin ya untuk kita meninggalkan atau menceraikan. Karena kita sudah dua menjadi satu. Berarti kalau dia sakit, kita juga mesti berasa sakit. Saya pikir ketika kasih menutupi banyak dosa, kasih menutupi banyak kesalahan, apakah kasih bisa menyembuhkan? Saling mengaku dosamu lah, maka kamu akan sembuh. Jadi, mau nggak dengan hati yang tulus? Ya kita datang kepada Tuhan, kita minta kesembuhan itu. Walaupun secara dunia, sulit sekali sembuh karena orangnya sendiri nggak berasa, dia sakit. Dia berasa orang lain yang salah, cuman dia yang benar. Yang dilihat cuman dirinya. Ini kalau bukan Tuhan yang menjamah hatinya. Saya pikir memang ini menjadi satu duri dalam daging sih ya. Akhirnya gini, waktu anak-anak kita disakiti, coba kita sembuhkan dengan cara begini. Kamu tahu ketika papamu ngomong begini, atau ketika mamahmu ngomong begini, sebetulnya bukan dari hatinya. Dia mengasihimu. Tapi memang dia membenci dirinya. Menurut saya orang kalau mengasihi diri, itu nggak sama dengan cinta diri. Orang yang cinta diri, orang yang egois. Orang egois tuh nggak ada orang yang mengasihi diri. Orang tuh kalau egois tuh dia nggak disukai sama orang-orang. Mana ada sih kita suka sama orang egois?
Jadi orang egois tuh sebetulnya lagi tidak mengasihi dirinya. Jadi kita bilang, kasih tahu anak kita, kalau anak kita sudah remaja ya, bolehkah kamu mengerti? Jadi kamu nggak perlu itu ambil hati, kamu nggak perlu untuk kamu sakit hati. Ayo kita dekati anak kita. Karena kalau kita dekatin pasangan kita, kamu tuh jangan begitu, lihat tuh anak kita jadi begini, lihat, wah dia akan bilang, ya memang harus begitu, emang anak yang salah, harus dididik kayak begini, kayak begitu gitu. Dia nggak sadar ya kalau dia tuh lagi error gitu ya. Nah jadi memang, ayolah, saya kok tetap percaya kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan, cuman memang saat ini saya tahu pasti nggak gampang. Bukankah ketika kita mengikut Kristus, ada salib yang kita pikul, ada diri yang kita sangkal. Jadi memang bagaimana sampai akhirnya kita memenangkan bahkan menyembuhkan dia, kecuali kita bawa dia kepada Tuhan. Ya. Next. Masih berhubungan dengan pasangan, bagaimana memenangkan hati suami yang belum menjadi pengikut Kristus, tapi dia mengizinkan kami untuk beribadah. Puji Tuhan. Ya, walaupun dia tidak ikut Kristus, satu step, dia sudah mengizinkan. Yang artinya dia tahu istri, anak-anaknya ini nggak lagi kedugem, nggak lagi tersesat, nggak benar. Jadi sebetulnya di dalam hatinya mah dia udah mengakui nih bahwa ini bagus, ini benar, makanya dia kasih. Kan kalau enggak kan nggak diizinkan. Kalau ini hasilnya jelek, pulang gereja malah marah-marah, oh ya pasti itu mah nggak diizinkan. Dia bilang udah pulang gereja, ternyata abis ini ngamuk-ngamuk, malas, marah-marah. Jadi kalau dia masih mengizinkan, berarti di hati dia sudah ada pengakuan itu. Ya, cuma memang belum waktunya untuk sampai dia mengucapkan dengan mulut mengaku Yesus Kristus Tuhan, dengan lidah mengaku. Jadi, bagaimana memenangkan suami yang belum percaya Tuhan? 1 Petrus 3. Bagaimana memenangkan suami yang belum percaya Tuhan? Bukan dengan rayuan, bukan dengan mengepang-ngepang rambut, bukan dengan perhiasan, bukan dengan hal-hal yang lahiriah, tetapi justru melalui hal-hal yang bersifat batin ya. Yaitu apa? Dengan perbuatanmu, dengan kelakuanmu, engkau memenangkan suamimu. Kelakuan yang bagaimana? Tunduk kepada suami. Tunduk. Karena kan suami tetap dia kepala. Dia mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, dia kepala keluarga. Harus kita akui dia sebagai kepala. Sesuatu yang nggak prinsip, turutin. Prinsip itu justru kalau kita disuruh berdosa ya. Misalnya kita disuruh mencuri, kita disuruh berzina oleh suami, maka kita bilang begini, saya bukannya nggak mau tunduk, saya bukannya nggak mau ngikut kamu, tapi saya tahu kamu sedang menyuruh saya berdosa sama Tuhan saya, dan kamu juga sedang berdosa, maka saya nggak bisa mentaati ini, bukan karena saya nggak mau, tapi karena ini berdosa. Nah, jadi kita jelaskan kepada dia. Jadi maka hai istri-istri tetap tunduk ya kepada suami ya, sekalipun dia tidak percaya Tuhan, karena dengan kelakuan istrinya, maka suaminya dimenangkan. Yes, amin istri-istri. Oke, yang berikutnya, umur berapa anak boleh mulai pacaran? Kalau dia udah siap menikah, jawabannya itu karena kan pacaran gini, tujuan pacaran untuk menikah. Jadi kalau belum siap nikah ngapain pacaran?
Jadi sekarang tentu begini, usia 0 sampai 18 itu masih disebut anak. Dan di atas 18 kita sebut dewasa muda. Jadi ya berarti kalau mau patokan usia ya di atas 18 tahun. Berarti saat dia kuliah, kita anggap dia sudah masuk dewasa. Jadi kalau dia SD bilang mau pacaran, kita tinggal tanya aja, emang kapan mau nikahnya, kapan gitu. Jadi ya kalau 2 tahun lagi, oh iya 2 tahun lagi kamu mau nikah ya boleh lah ya. Kan memang persiapan mau nikah. Cuman saya heran aja dia SD dia mau nikah, tahu nggak sih dia artinya nikah gitu kan? Itu yang kita balik akan tanya. Kamu tahu nggak nikah itu apa gitu? Ya jadi ayo ya kita sendiri harus buat anak kita mengerti dulu nih. Kamu pacaran tuh mau ngapain gitu. Ya, next. Betul, tidak hanya memberikan larangan ya, tapi juga memberikan pengertian. Arahan. Yes. Yes. Karena itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Betul. Ya, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Ya. Jadi kita mesti mengarahkan ke jalan itu. Betul sekali. Thank you, Bu. Yang berikutnya, gimana dengan anak yang belajar filsafat? Anak saya gemar mempelajari tentang filsafat dan sampai meragukan tentang Yesus. Penjelasan apa yang mesti saya lakukan? Kalau anak kita sudah dewasa, ini saya anggap anaknya dewasa ya, Bu Kiki ya. Ya udah dewasa. Ya. Udah nggak bisa apa-apa. Pakai dengkul aja, doa. Nggak bisa berdebat, wong dia filsuf. Mau berdebat bagaimana? Dia lebih pintar. Ya, semua buku udah dia lahap. Ya. Lalu sekarang kan dia sedang mengikuti filosofi dunia nih. Karena dia tidak mengikuti firman Tuhan. Jadi makanya kita tahu tuh filosofi dunia tuh menyesatkan. Betapa kalau anak-anak kita ngikut apa yang dikatakan dunia ini, ya tersesatlah dia. Maka kenapa sejak kecil kita sudah harus memperkenalkan firman Tuhan yang menyelamatkan melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi segala yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Memang toolsnya ya firman Tuhan, kita mau pakai apa lagi ngajarin anak. Kalau mau pakai filsafat dunia, waduh, ya sedang ke sana arahnya. Jadi semakin dia dekat dengan dunia, ya semakin jauh dari Yesus. Jadi sekarang ini mau pakai dengkul, maksud saya doa, ya doa. Saya yakin kok, apa yang pernah ditabur waktu kecil, waktu dia sekolah minggu, mungkin satu hari Tuhan ingatkan lewat lagu, Tuhan ingatkan lewat peristiwa, Tuhan bisa datang. Jadi jangan dimusuhin, jangan diomel-omelin, jangan dihakimi. Makin kita begitu ya makin dia tersesat, dia makin gak mau dekat. Dia makin alergi dekat sama kita. Jadi kita tetap dekat, ya tetap aja ke gereja kalau dia nggak mau nggak apa-apa, gitu, nggak usah dimarahin, nggak usah disindir-sindir, nggak usah. Jangan relasi itu rusaknya gampang, merusaknya gampang, tapi membangunnya sulit. Jadi kalau bisa jangan dirusak, ya. Nanti urusan dia kembali ke Tuhan ya udah itu bagian yang kita mesti mohon kepada Tuhan, mohon. Ya. Saya pikir ya begitu banyak di Alkitab cerita ya bagaimana ketika orang tua datang bawa anaknya sakit, bawa anaknya kerasukan, bawa anaknya yang wah itu tuh datang dengan memohon kepada Allah. Kita tuh datang seperti itu tuh. Jadi kita datang seperti Tuhan, saya nggak lepasin ujung jumbai Tuhan ya.
saya akan pegang terus. Asalku pegang aja ujung jumbainya, maka aku sembuh gitu ya. Jadi ayo punya iman yang, maka ketika Tuhan bilang imanmu menyelamatkan anakmu, ya, gitu ya. Oke, next. Oke, next, bagaimana menggantikan peran ayah, khususnya untuk anak remaja laki-laki yang sudah ditinggal pergi ayahnya sejak dari kecil? Ya, kita bersyukur banget. Mungkin Tuhan tahu ya, ini maksudnya bapak-bapak akan bisa meninggalkan gitu ya. Walaupun sekarang ibu-ibu juga bisa, tapi kayaknya masih lebih jarang gitu ya. Dan kita bisa memanggil Allah kita tuh Bapa. Perkenalkan dengan Bapa yang di surga. Bapa yang kekal. Dan Tuhan bisa mengirim papa-papa yang lain yang intinya seperti kakak pembina, seperti mentor, atau gurunya itu untuk menggantikan. Dan jangan lupa Tuhan kasih kita kemampuan untuk kita juga menanggungnya. Ya, segala pencobaan kita tuh pencobaan yang biasa. Kalaupun kita menghadapinya, Tuhan akan kasih kita kekuatan. Tuhan akan kasih kita jalan keluar. Ya. Yang penting kita ya bisa fokus sama anak. Nah, kalau kita fokus sama pria lain, anak jadi ditinggalkan, karena kebanyakan yang saya temui beberapa kasus, anak-anak nggak siap punya ayah baru. Karena rupanya mungkin begitu ibunya punya ayah baru, perhatian ke anaknya hilang. Jadi yang diperhatikan ayah barunya gitu ya. Jadi please deh, kalau anak nggak setuju, anak anak kita nggak mau gitu, nggak apa-apa, udah kita besarkan anak aja ya. Sama anak aja kita besarkan. Ya, kita sungguh-sungguh bawa anak ke dalam Tuhan. Mestinya sih itu udah cukup ya. Jadi kita jawab, ya tapi kan saya kesepian, Bu. Ya, itu mah kesepian karena kau tidak dekat dengan Tuhan. Siapa yang dapat membuat kita nyaman, puas? Ya, hanya Tuhan. Ya, oke, next. Thank you. Oke, orang tua sudah meminta maaf, tapi tetap ditanggapi apa yang harus orang tua lakukan, karena anak selalu compare dan membandingkan dengan keadaan keluarga lain. Iya, berarti kan sakitnya bukan sekali dia. Mungkin sakitnya udah 1000 kali. Jadi minta maafnya ya 1000 kali. Ya. Jadi jangan jemu-jemu ya. Nggak usah bela diri, nggak usah defensif karena dia akan ngelihat kok permintaan maaf kita tuh jadi nggak tulus. Ya, dan juga nggak usah bilang, ya kamu keluarga lain. Kan keluarga lain begitu ya, kamu mesti terimalah keluarga kita yang begini. Aduh, jangan, orang dia lagi berandai-andai, dia sendiri lagi, apa ya, semacam merindukan gitu loh. Ya, merindukan apa ya, apa seperti burung ya, merindukan bulan gitu ya. Maksudnya dia kayak enaknya keluarga di situ harmonis, enaknya keluarga itu kayak dia tuh lagi berandai-andai. Udahlah, kita ya tetap datengin. Maaf ya, maaf. Jadi kamu nggak bisa menikmati atau kamu jadi begini, kamu jadi begini. Maaf aja. Saya pikir satu hari ketika dia sadar ya, harta terbesar itu adalah cinta ya. Dan nggak bisa digantikan. Itu nanti dia ketemu. Itu kan keluarga lain kan kayak kita ngelihat rumput tetangga lebih hijau kan, lebih hijau. Iya, padahal rumputnya rumput plastik. Mana kita tahu ya, dia lebih hijau ya. Jadi ya udah. Oke. Oke. Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengisi link Q&A yang sudah dibagikan di chat Zoom. Jadi silahkan kalau mau bertanya lebih lagi bisa langsung isi aja linknya. Thank you. Pertanyaan berikutnya, kalau dari kecil sudah diajak doa dan baca firman, diwajibkan terus,
remaja ini dia merasa dipaksa, saat remaja ini dia merasa dipaksa, tapi kalau dibiarkan tidak doa dan tidak baca Alkitab. Jadi bagaimana ya? Jadi waktu kecil Mm-mm. terus diwajibkan untuk berdoa dan baca firman, Mm-mm. tapi mulai dari remaja dia merasa kayak dipaksa. Dan kalau tidak disuruh, akhirnya tidak doa dan juga tidak baca Alkitab. Bagaimana solusinya? Apa yang dipaksa gitu ya, maksud sesuatu yang dipaksa, yang tadinya enak itu jadi enak. Sekarang gini loh, saya maksa anak, padahal makanan ini enak gitu. Awalnya dia suka, lalu saya paksa lagi, pokoknya mesti makan ini, makan ini. Awas kalau kamu nggak makan, mama hukum. Iya, bagaimana dia cinta, bagaimana dia suka, bagaimana dia delight, suka. Iya. Jadi kenapa firman Tuhan itu kesukaanku? Jadi rasa suka itu nggak bisa dipaksa. Ditanamkan bisa. Jadi kenapa tugas kita orang tua menanamkan itu sejak kecil? Mulai ditanamkan. Waktu kecil bisa dipaksa, masih bisa. Ayo, kalau nggak mau doa, nggak bobok dulu. Doa dulu yuk. Ya, yuk kita baca dulu ya firman Tuhan ya. Ya, baru setelah itu kita bobok ya. Doa dulu ya, baru kita makan. Ya, bisa kan? Ya bisa waktu kecil. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan menurut saya sekarang kayak kita makan nasi ya. Kan kita nggak usah dipaksa ya makan nasi ya. Malah makan nasi, nggak ada nasi, kita nyari nasi. Karena kan sudah sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita. Memang makan nasi. Mau sampai ke luar negeri pun nyarinya nasi. Jadi udah jadi bagian kita. Udah menjadi kebutuhan kita. Itu mah nggak usah dipaksa. Nggak usah diiming-iming. Ibu, kalau ibu makan nasi, saya kasih hadiah. Ya nggak usah. Wong itu kesukaan saya, udah menjadi kebutuhan saya. Jadi bagaimana firman yang hidup, firman yang enak, firman yang menyegarkan, firman yang menghibur, itu bisa jadi enak. Jadi kira-kira begini loh, ada makanan enak, bukan taruhnya di mangkok yang indah gitu, ditaruhnya di misalnya di pispot gitu. Aduh, gimana kita mau makan? Sesuatu yang kita tidak menyajikannya proper. Jadi kalau dipaksa, udah bukan caranya nggak proper, nggak tepat. Ini dia belum membenci, ini baru dia nggak suka. Lama-lama dia bisa benci. Sebetulnya bukan benci firmannya, benci sama kita, yang maksa itu loh. Jadi bencinya sama kita, tapi yang jadi berakibatnya, udah dia benci. Akhirnya bukan cuma benci firman, benci gereja, benci Tuhan. Wow, udah makin gawat ya. Ya, ayo please, jangan dipaksa. Sekarang dia udah remaja, doain aja. Kalau udah remaja mah doain. Udah gitu sekarang kita manis-manis, hubungan, jaga relasi. Nanti tinggal satu hari kita ngomong, mama rindu banget. Kamu kayak waktu kamu kecil, kamu tuh sering tanya mami loh. Mami cerita dong, cerita Alkitab. Mami kita doa yuk, mami kita doa. Aduh, mami inget banget waktu kamu kecil. Nah kalau kita ceritain begitu, dia mulai tuh memorinya eh, teringat lagi ya kepada masa lalu ya. Oke? Oke. Yang berikutnya, apa solusinya jika pasangan kita tidak sejalan dalam hal mendidik anak, sehingga membuat anak menjadi tidak respect kepada kita?
Iya, itu udah pasti. Jadi makanya, aduh, saya kalau kelas pranikah, ya, kelas pranikah, ayo kita mesti kenal banget pasangan kita. Karena saya sering sekali menemui anak-anak juga yang ngomong gini, aduh Bu, yang penting kan dia baik Bu, nggak seiman nggak apa-apa. Yang penting baik, seiman juga ada kok yang nggak baik Bu, gitu. Iya sih, saya bilang. Itu mah fakta, namanya manusia berdosa. Mau dia Kristen, nggak Kristen, ada yang nggak baik. Maksudnya nggak baik itu menjadi sesuatu yang ya behavior dan sebagainya kan bisa nggak baik karena punya masa lalu, punya bad habit dan sebagainya. Tapi kalau engkau memilih yang bukan anak Tuhan, bukan Kristen, bukan orang percaya, artinya engkau siap untuk sendirian. Sendirian. Lalu kalau kita sendirian, ngapain kita nikah? Ngapain kita nikah kalau kita bakal sendirian? Kan kita mencarinya teman hidup, bukan musuh hidup. Kan bukan cuma teman makan, bukan cuma teman tidur, teman hidup, teman berbagi hidup. Oke, tapi sekarang udah begini, gimana dong gitu kan? Jadi ya memang ada harga yang kita akan bayar. Tapi harga itu Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia sebetulnya mau membentuk kita lebih dulu. Kita kan merasa diri lebih benar. Sehingga kita merasa cara pasangan salah. Itu yang akhirnya di depan anak. Jadi kalau saya A, suami B gitu. Atau suami C, saya D gitu. Pokoknya tuh lawan terus. Boleh nggak ini yang waras, yang ngalah gitu. Jadi yang ngalah maksudnya untuk supaya jadi satu. Jadi satu dulu. Kalau itu nggak prinsip, jadi satu aja dulu. Urusan baju, urusan dia pergi, mau berenang, mau apa, nggak prinsip udah. Kecuali prinsipnya maksudnya tuh anak disuruh berdosa gitu kan. Tapi kalau, wah ini hujan nih, suami bilang nggak apa-apa, boleh kok berenang. Ih, mau hujan kok dikasih berenang. Nah, udah deh. Udah itu menurut aja. Dia juga nggak bakal membunuh anak kita, kan? Nggak bakal mau anak kita mati, kan? Gitu. Ya, cuman kita anggap, aduh kok keputusan kamu nggak bijak. Kok kamu kok nggak khawatir sama anakmu. Kok kamu gitu loh. Maksudnya lebih kepada pertimbangan itu, ya. Jadi ngalah ya. Ngalah, ya. Udah. Yang Oke. waras ngalah. Iya, betul. Supaya supaya itu dulu jadi satu dulu, jadi satu tim, ya. Betul, betul. Mm-mm. Yang berikutnya, ada seorang pendeta menikah lagi, tetapi anak tidak setuju. Dan akhirnya berimbas kepada jemaat. Tapi khotbahnya masih tentang keluarga. Ini tidak sesuai dengan realita. Bagaimana menurut Bu Charlotte? Saya itu ya begini, walaupun ada buahnya yang kita lihat nggak baik dan sebagainya, kok saya memilih kalau memang kita masih mau berjemaat di situ, ya udah kita lihat firman yang ditaburkan. Pengajarannya masih benar ya udah, walaupun dia tidak menghidupi. Kita nggak ada di tracknya dia. Jadi kita nggak usah menghakimi. Tapi kalau firman yang dia ajarin udah nggak benar ya, kita pergilah. Ya, jangan ikutin. Ya, jadi artinya kita baca sebagai ketidakmampuan dia. Dia tidak mampu, dia lemah. Ya, kan dia menikah karena istrinya meninggal ya, betul? Tidak dijelaskan. Oke, ya, oke. Ya artinya misalnya kita anggap dia istrinya meninggal, kemudian dia menikah, lalu si anak kemudian nggak setuju, tapi bapaknya tetap ngotot gitu ya. Ya udah kita anggap
itu salib yang sedang dipikul oleh si pendeta, lalu dia ngomong, ya keluarga mesti bahagia, mesti harmonis misalnya ya. Sepanjang yang dia kabarkan, dia beritakan itu dari firman Tuhan, ya kita dengar itu sebagai firman yang dia beritakan. Ya, oke. Iya, ini maaf ya, saya di rumah ada keributan nih, cucu datang. Maaf. Ribut nggak Bu Kiki di sana? Aman Bu. Aman? Terdengar Oke jelas. deh. Baik, Aman. terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan sebelum ke pertanyaan berikutnya, bagi Bapak Ibu yang mungkin bingung dengan link Slido, bisa langsung chat di Zoom aja, nggak apa-apa, gitu. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk anak yang sudah minta warisan, padahal orang tuanya masih hidup? Anak minta warisan orang tua, itu mah terserah orang tuanya. Ya nggak usah dikasih. Ya, jadi bilang papa masih ada. Dan ini kan papa nggak tahu ya kapan papa meninggal ya. Siapa tahu abis ini papa sakit, papa masih butuh dana. Jadi papa juga nggak akan minta-minta ke orang lain. Jadi nanti tunggu aja nak, ya. Tunggu papa udah nggak ada, ya. Kecuali kamu mau doain papa cepet-cepet nggak ada, ya. Supaya warisannya cepet diperoleh. Berarti anak itu sih kurang ajar banget dan nggak patut dikasih, ya. Lebih baik bikin surat warisannya untuk kasih aja ke yayasan, ke lembaga gitu ya. Karena berarti anak ini memang bukan cinta orang tuanya, cinta hartanya. Ya, jadi ya entah karena pengaruh lingkungan atau karena orang tuanya tidak mendidik dengan benar, sehingga kenapa nih anak bisa lebih mencintai warisan daripada mencintai orang tua. Ya, jadi kita masih punya otoritas kok. Ya, jadi nggak usah ya itu kan bisa pakai lawyer segala macam kan, ya. Jadi nggak usah rasa bersalah gitu loh kalau anak minta nggak dikasih. Jangan ada rasa bersalah ya. Siap. Ini ada pertanyaan di chat. Bagaimana menghadapi anak yang suka ngedumel? Ya, ngedumel. Ya, nggak tahu ya dia niru siapa ya ngedumel ya. Jadi ya anggap aja bilang gini, kalau kamu ngedumel berarti kan kamu sedang mengeluh ya. Mengeluh tuh bersungut-sungut gitu. Kalau kamu bersungut-sungut tuh kan kamu nggak bersuka cita ya. Sukacitamu hilang nak dengan kamu ngedumel. Mau nggak mami ajarin supaya kamu bisa punya sukacita? Jadi kalau kamu nih ngelihat air separuh, tinggal separuh. Kamu tuh akan bisa ngedumel, ya tinggal separuh. Sekarang dibalik. Untung masih ada separuh. Ya, coba lihat segala sesuatu sisi side yang lain gitu, sisi yang lain, itu pasti ada positifnya. Hujan, banjir, positifnya ada, ya adalah adem, nggak panas gitu kan? Ya walaupun kebanjiran gitu. Ya jadi tetap ada, maksudnya tetap ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kan Tuhan bilang bersukacita senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ya memang itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Memang kita harus mengucap syukur, ya. Oke, Bu. Saya ini orang timur yang biasa bicara dengan suara keras. Tapi anak-anak saya kalau saya bicara keras tersinggung. Tapi bicara lembut saya tidak biasa. Iya, ternyata Tuhan suruh kita tetap berubah, ya kan? Jadi kita jangan bilang, Papa nggak bisa berubah, wong Papa memang dari sana. Coba deh Pak, begitu Bapak berubah atau Ibu berubah, nanti anak-anak tuh akan, kok lain nih nadanya gitu. Begitu nadanya lain gitu. Maksud saya tuh, kita itu menjadi orang yang sebetulnya apapun bisa kita lakukan demi orang yang kita kasihi itu merasakan sayangnya kita. Karena begitu kita bilang, ya kamu yang terima papa lah, terima mama lah, mama memang suaranya tinggi begini,
Itu tuh artinya gini, saya tidak peduli perasaanmu. I don't care. Saya lebih peduli dengan diri saya dan saya tidak mau berubah gitu ya. Nah, itu kan jadi yang dibaca kayak gitu. Jadi anak-anak membacanya ya kita egois. Ya. Ya, coba berubah walaupun kan berubah nggak gampang ya. Jadi tiba-tiba berubah gitu. Anak pasti kaget. Loh, kok mama marah? Nggak marah. Kok mama bisa lembut? Iya, ini mama lagi latihan gitu. Ya kadang-kadang memang harus pakai latihan dulu kan. Nggak bisa karena itu kebiasaan. Ya. Oke, yang berikutnya ini mungkin bisa digabung aja. Bagaimana cara menghadapi anak yang diajak ngomong sering mereject dan bagaimana cara menghadapi anak yang introvert? Kalau dia introvert, ya artinya kan memang dia apa ya? Dia tuh dapat tenaganya, dapat energinya lewat dia sendirian. Ya nggak apa-apa dong, kasih dia space, ya kasih dia waktu untuk dia bisa sendirian. Jadi kita nggak usah merasa kayak kita yang dijauhin, kita yang disingkirin, kayak dia nggak mau ketemu kita. Ya enggak, ya memang dia introvert. Ya lagi mah aku pengen sendirian, ya sudah. Nanti bilang ya kalau kamu udah selesai, kamu udah cukup punya tenaga, kasih tau mama ya gitu. Jadi kita bisa pergi lagi atau apa. Nah kalau dia nge-reject, ada apa? Jangan-jangan dia sakit hati sama kita. Maka dia menolak. Jadi itu yang perlu diberesin. Konflik itu dibereskan. Segeralah berdamai. Jadi segera, ya. Jangan dibiarkan konflik, ya. Ayo selesaikan rekonsiliasi. Next. Oke, next. Anak perempuan saya umur 14 tahun masih muslim. Bagaimana sebagai seorang single mom membuat mental anak sehat? Karena dari kecil dia melihat saya dan almarhum papanya saling memukul. Iya, pasti itu satu hal yang traumatik ya buat anak. Jadi sekarang dia udah 14 tahun. Dia belum kenal Tuhan. Karena kan dia ngelihat ngapain kenal Tuhan yang akhirnya juga jadi saling memukul dan sebagainya. Ya nggak ada kata lain lah selain minta maaf. Minta maaf, ya. Dan kita jangan memusuhi dia karena dia Muslim. Justru kita harus mengasihi dia sebagai orang yang belum mengerti, sebagai orang yang belum menerima Kristus, sebagai orang yang punya kesakitan gitu ya, punya trauma. Nah, kita kasihi dia. Jangan-jangan kasih ibu yang begitu tulus akan memenangkan hatinya. Ya. Oke, yang berikutnya kita masih ada waktu sampai jam berapa, Bu Yani? 6 menit lagi. Oke, 6 menit lagi. Yang berikutnya, bagaimana kiat parenting untuk menghindari sibling rivalry? Anda harus mengajarkan kepada anak bahwa hubungan saudara kandung itu lebih penting daripada apapun juga. Jangan ada barang atau orang yang bisa menghancurkan hubungan saudara kandung. Hubungan saudara kandung tuh sampai kita tua, sampai kita ada di kutub utara, satu kutub selatan, juga tetap saudara kandung. Kalau temen mah bisa nanti satu hari nggak jadi teman lagi, karena tuh temen nggak tahu pergi kemana. Tapi kalau saudara kandung, itu adalah sesuatu yang mengikat kita, karena kita punya papa mama yang sama. Jadi itu yang kita ajarkan kepada anak. Kalau dia berebut mainan, bukan dikasih satu-satu mainannya, enggak. Kalau barang ini membuat hubungan kalian hancur, barang ini mesti disingkirkan. Karena hubungan kalian jauh lebih berharga. Maka nggak boleh membandingkan. Keluarga itu bukan arena pertandingan, jadi jangan diperbandingkan dan dipertandingkan. Karena apa? Karena anak-anak ini unik, masing-masing ada. Yang satu memang bisa ini, yang satu bisa itu.
Yang satu nggak suka ini, yang satu nggak suka itu, ya nggak apa-apa. Terimalah anak apa adanya. Karena kalau dari kecil aja udah nggak akur, gimana gedenya? Gedenya udah tambah masing-masing. Ya, nggak saling membutuhkan, malah dia lebih dekatnya sama orang lain nanti. Ya, waktu adiknya susah atau waktu kakaknya susah, mestinya kan saudara kandung yang nolong ya. Mestinya saudara kandung yang jadi nomor satu dulu gitu. Yang kita harap kalau kita nggak ada, ya kita harap anak-anak kita kan yang bisa saling menopang ya. Dua pertanyaan terakhir ya, Bu. Oke. Bagaimana menghadapi anak yang sudah kuliah tapi pergaulan tidak baik, ngomong jorok dengan teman, merokok, nonton porno, tapi hari Minggu masih pelayanan ngajar sekolah minggu? Dan pertanyaan kedua, anak kami masuk usia 11 tahun, dididik papi, mami, mbah, opung. Caranya beda semuanya dan bertumbuh menjadi anak yang manipulatif. Pintar sekali mengambil hati setiap orang. Gimana mendidik dengan benar sebelum semakin terlambat? Ya nomor satu, kalau dia sudah kuliah dan dia ikut pergaulan itu memang nggak gampang. Karena semakin kita larang, ya semakinlah dia mendekat ke sana. Jadi memang sekarang kita masih lihat secara positif, artinya berhasillah dia menutupi kehidupan kelamnya gitu ya, yang dia masih melakukan berbagai dosa. Dia merokok, dia berzina, dia nonton pornografi. Tapi dia masih melayani. Kita masih terus berdoa supaya Roh Kudus terus-menerus membuat dia gelisah. Supaya Roh Kudus terus mengingatkan dia akan dosa. Jadi ya kita berdoa untuk itu. Jangan kita akhirnya kita datang ke gereja, kita buka, kita bongkar. Aduh please deh, jangan. Yang kedua, anak yang dididik sama opa-omanya, ya memang lain. Saya harus katakan walaupun sekarang saya sudah jadi oma, itu oma opa tuh ya bisa merusak cucu. Karena apa? Cinta kasih yang diberikan tuh bukan cinta kasih mendidik. Jadi kalau kita mau benerin, ya selamatkan dia dari opa oma. Jadi didik sendiri. Jadi ketemunya saat makan-makan aja kalau hari Minggu, kalau pas ke gereja gitu. Ya. Jadi supaya aman. Oke. Demikian. Kalau generasi sandwich gimana nih? Oke. Generasi sandwich tuh yang orang tuh sering bilang begini loh. Ini saya di tengah-tengah, ke atas saya mesti ngerawat orang tua saya, ke bawah saya mesti ngerawat anak. Jadi begini, kita itu punya tanggung jawab kepada anak. Tentu ketika orang tua kita nggak bisa makan, ya kita mesti rawat dong. Tapi jadi nggak gini, kita demi orang tua mau keluar negeri, kita bayarin, karena kita merasa berhutang, lalu kita nggak bayarin uang sekolah anak. Nah itu jadi nggak benar. Tapi ketika misalnya orang tua kita sakit, perlu berobat, lalu anak kita mau pergi sama teman-temannya ke Bali, ya kita bilang sama anak kita, please, ini uang kamu ke Bali, mama harus kasih ke oma, karena oma masuk rumah sakit. Jadi lihat siapa yang butuh. Nggak ada tuntutan ke sana. Ya, oke, baik. Ini sudah berakhir ya, Ci ya, Bu Yani ya? Kita kasih satu lagi, dua lagi ya. Oh, bolehkah, Bu Charlotte? Saya sebentar ya, saya harus ambil charger. Kayaknya sudah mau habis, saya punya baterai. Bentar ya, Bu. Iya, siap. Thank you, Bu Charlotte. Thank you, Bu Charlotte. Anak 15 tahun, sama bagaimana menghadapi orang tua yang suka introversi. Intervensi dan karena serumah ya, masih tinggal bersama orang tua. Ini nanti kita jadikan satu pertanyaan terakhir dari Bu Vivi ya, nanti ya. Iya. Jadi tidak ada tambahan pertanyaan lagi. Tapi habis ini kita siap-siap untuk foto bersama ya sayang. Siap. Kita ada recordingnya, nanti mungkin akan di-sharing setelah diedit kali ya, ada pengeditan ya. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Boleh diulang?
Ini masih berkaitan dengan yang dididik oleh oma, opa, opung, Ya. itu anak 15 tahun. Oh, sorry, ini karena tinggal bersama dan orang tua suka mengintervensi anak. Iya. Intinya kan ketika anak saya 15 tahun pernah Oh, yang berkata ini belum. dia tidak mau ke gereja karena tidak Iya. suka dengan orang-orang di gereja, tapi anak suka debat dan punya pengertian yang baik tentang konsep ketuhanan. Bagaimana ortu menyikapinya? Suami punya ide untuk mencarikan wadah untuk Bible study, tapi disesuaikan dengan ekspektasi anak. Iya, ya artinya memang dia nggak suka dengan lingkungannya, ya. Jadi, ya kita cari gereja yang lain yang lebih sehat, yang lebih cocok dengan anak kita. Yang tadi intervensi ya, intervensi orang tua ya. Betul. Ya memang begini, kita nggak bisa mendidik ke atas, tapi kita bisa mendidik ke bawah. Artinya kita nggak bisa mendidik orang tua kita, apalagi mertua. Kita nasehatin, mama nggak boleh begitu, mama, aduh, nggak bisa. Nanti hubungan jadi rusak. Kalau udah rusak jadi panjang lebar tinggi dalam. Nah, jadi yang kita perlu lakukan, ketika dia datang, ya udah terima aja, terima. Dia misalnya ngomong, itu suster gimana, pembantu kamu gimana, kulkas dibuka, dibuang-buangin makanan, udah diam aja. Ya, yang penting kita nggak serumah itu dulu. Ya, nah jadi ketika dia intervensi, cara kita ngedidik anak, dia ngerubah anak kita, ya kita akhirnya begitu berdua dengan anak kita bilang, ini cara didik mami. Kamu anak mami, mami tanggung jawab ya. Gitu. Jadi kita beresin lagi. Tiap kali ke sana jadi dirusak, balik kita beresin lagi. Udah begitu aja. Ya, karena menurut saya memang ya harus dijaga sih hubungan dengan orang tua. Ya. Jadi kita Bagaimana mendidik ke kalau bawah tinggal aja. serumah? Nah, kalau tinggal serumah tuh makanya kan Tuhan udah bilang seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Paling enggak tinggal di sebelah rumahnya aja, ya. Ya supaya bisa sambil ngawasin. Udah kita ngontrak di rumah sebelah, ya. Ma, ini demi supaya kita bisa sehat semuanya, ya. Kalau enggak pada sakit semuanya, oke? Ya, oke.